Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Putri S, NIM 201820765 dari Prodi Akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Investasi yang diampu oleh Ibu Hasnidar SEMSI. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan alur dari film Margin Call tahun 2011 mengenai apa hubungannya dengan akuntansi atau manajemen investasi. Baik, mungkin langsung saja. Film ini dimulai dari bagaimana perusahaan memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran kepada banyak pegawai perusahaan. Salah satu yang terkena dampak pemberhentian tersebut adalah Eric dari bagian manajemen risiko. Sebelum pergi, Eric memberikan sebuah USB drive kepada Peter dan berpesan untuk berhati-hati. Penasaran dengan hal tersebut, Peter memeriksa isi USB tersebut hingga malam hari dan menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Berdasarkan pemeriksaannya, Peter mengetahui bahwa perusahaan akan mengalami risiko perdagangan yang dapat memberikan kerugian kelebihan pinjaman yang dimiliki perusahaan, dapat memberikan dampak negatif jika nilai aset perusahaan mengalami penurunan sebesar 25%. Sebagai dampaknya, perusahaan akan memiliki utang yang lebih besar dari permodalan pasar. Informasi tersebut segera Peter sampaikan kepada Will Emerson yang melanjutkan informasi tersebut kepada Sam Rogers. Setelah melihat file tersebut, Sam juga mencari keberadaan Eric. Sam meminta Will untuk menghubungi Peter dan seorang rekannya agar kembali ke kantor. Sam lalu membawa mereka bertemu dengan bos mereka, yaitu Jaron, Sarah, dan Ramesh. Setelah menceritakan tentang Eric, Jaron lalu meminta agar data-data yang dibuat oleh Eric dihapus dari buku-buku perusahaan. Percakapan tersebut mengakibatkan Jaron dan Sarah menjadi saling menyalahkan satu sama lain. Akhirnya, Jaron, Sarah, Peter, Will, dan Sam pergi menemui CEO dari perusahaan tersebut yang bernama John Tong. Sebelum masuk ke ruangan, Jaron berpesan agar semuanya mengatakan kebenarannya tanpa ada yang dilebih-lebihkan. Setelah masuk ke ruangan, Peter langsung menjelaskan bahwa masalah tersebut yang menyangkut tentang penilaian risiko. Peter menjelaskan bahwa jika aset perusahaan turun hanya dengan 25% saja, maka akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar dari kapasitas pasar, yang akhirnya membuat Sarah dan John dipaksa untuk mundur dari jabatannya karena dirasa tidak memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan. Kemudian, Jaron menyarankan agar perusahaan menjual semua aset. Sebelum mengakhiri meeting, Todd bertanya kepada semuanya apakah ada orang lain yang mengetahui permasalahan perusahaan tersebut. Sarah lalu menyebutkan nama Eric dan meminta agar Eric didatangkan ke pertemuan itu. Setelah mendapat kabar dari istri Eric bahwa dia ada di rumah, Will segera menemui Eric. Will mengatakan bahwa Peter telah menyelesaikan rancangan tersebut dan meminta Eric agar kembali ke kantor untuk menjelaskan semuanya dan pihak kantor akan memberikan imbalan. Namun, Eric menolak ajakan tersebut. Saat perjalanan kembali ke kantor, Sam bertanya kepada Will apakah dia akan dipecat. Will kemudian menjawab bahwa kemungkinan besar dia akan dipecat. Peter juga bertanya kepada Sam apakah dia akan dipecat. Sam pun menjawab bahwa hal tersebut bisa saja terjadi. Akhirnya Eric kembali ke kantor dan bertemu dengan Sarah. Sarah mengatakan kepada Eric bahwa dia menyesal telah melakukan kesalahan yang membuat dia dipecat dari perusahaan itu. Sam kemudian menemui semua anak buah dan menjelaskan permasalahan yang terjadi di perusahaan.
Sam mengatakan bahwa sebagian besar aset akan dijual dan mereka semua harus membantu agar penjualan tersebut bisa selesai pada hari itu juga. Sam juga menjelaskan bahwa hal ini bisa saja merusak reputasi dan karir mereka, namun mereka juga akan mendapatkan kompensasi yang besar jika berhasil melakukan tugas tersebut. Seluruh karyawan kemudian melakukan penjualan kepada orang-orang yang mereka kira mungkin akan tertarik. Menjelang sore, Tom mengatakan kepada Sam bahwa semua akan dipecat. Sam merasa kecewa kepada Tom dan mengatakan akan berhenti. Namun, Tom mengatakan agar Sam bekerja untuknya selama 2 tahun ke depan karena merasa Sam telah bekerja dengan baik. Sebelum pergi, Sam mengatakan akan menerima tawaran tersebut. Namun, dia juga mengatakan bahwa itu semua hanya karena uang. Di akhir film, terdapat Sam yang menguburkan anjingnya di halaman rumah, kemudian duduk sendirian sambil menangis. Baik, itulah tadi alur cerita dari film Margin Call. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.